Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Bidan P3K. Nah, kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal dan pembahasan terkait FR Bidan P3K tahap 1. Namun sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, langsung saja kita masuk ke soal pertama. Pada ibu hamil biasanya mengalami gusi hiperemia dan mudah berdarah. Hormon apakah yang dapat menjadikan penyebab gusi mudah berdarah? A. Hormon HCG, B. Hormon progesteron, C. Hormon prolaktin, D. Hormon estrogen, E. Hormon pertumbuhan. Nah, kira-kira pada soal ini yang mana nih teman-teman jawabannya? Boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi, hormon yang dapat menyebabkan gusi berdarah adalah hormon estrogen. Nah, pada ibu hamil sering terjadi gusi bengkak yang disebut epulis kehamilan. Gusi yang hiperemik dan lunak cenderung menimbulkan gusi menjadi mudah berdarah, terutama pada saat menyikat gigi. Gusi berdarah ini paling parah terjadi pada kehamilan trimester 2. Adapun beberapa faktor penyebab gusi berdarah adalah yang pertama, estrogen berpengaruh terhadap peningkatan aliran darah ke rongga mulut dan pergantian sel-sel pelapis epitel gusi lebih cepat. Yang kedua, terjadi hipervaskularisasi pada gusi dan penyebaran pembuluh darah halus sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, ketebalan permukaan epitel berkurang sehingga menyebabkan jaringan gusi menjadi rapuh dan mudah berdarah. Nah, bagaimana cara mengurangi atau mencegah? Yang pertama yaitu minum suplemen vitamin C dapat mengurangi insiden gusi berdarah. Yang kedua, berkumur dengan air hangat atau air garam. Yang ketiga, jaga kebersihan gigi. Dan yang keempat, periksa ke dokter gigi secara teratur. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D, hormon estrogen. Soal kedua, untuk memenuhi penambahan berat badan ibu hamil, maka kebutuhan zat gizi harus dipenuhi melalui makanan sehari-hari dengan menu seimbang. Berapakah kebutuhan protein pada ibu hamil? A. 80 gram, B. 120 gram, C. 45 gram, D. 75 gram, E. 65 gram. Nah, pada soal ini berbicara tentang kebutuhan protein ya teman-teman. Jadi kebutuhan protein yang dibutuhkan oleh ibu hamil sebanyak 65 gram. Adapun kebutuhan nutrisi ibu hamil ini yang lengkap ya teman-teman. Ibu hamil butuh kalori 2300, protein 65 gram, kalsium 1 gram, vitamin A 6000 international unit, vitamin D 600, tiamin 1 mg, riboflavin 1,3 mg, niacin 15 mg, dan vitamin C 90 mg. Ini boleh di screenshot ya teman-teman untuk menjadi bahan catatan karena ini seringkali kita lupa. Oke, soal selanjutnya masih tentang kebutuhan kalori ya teman-teman, namun bedanya ini kebutuhan kalori untuk ibu menyusui. Langsung saja, Nyonya Dewe baru saja melahirkan anak kedua di puskesmas 2 hari yang lalu. Ia merasa sering lapar karena menyusui. Keluarga membantu menyiapkan menu seimbang agar Nyonya Dewe cepat pulih dan ASI-nya lancar. Berapakah kebutuhan kalori untuk ibu menyusui seperti Nyonya Dewe? A. 2300, B. 3000, C. 2500, D. 2000, E. 4000. Nah, yang mana nih teman-teman jawabannya? Jadi kebutuhan kalori ibu menyusui adalah 3000. Di bawah ini kebutuhan nutrisi selama ibu menyusui. Kalori ada sebanyak 3000, protein 80 gram, kalsium 1 gram, vitamin A 7000 international unit, vitamin D 800, tiamin 1,2 mg, riboflavin 1,5 mg, niacin 18 mg, dan vitamin C 90 mg. Jadi lebih banyak dari kebutuhan nutrisi ibu hamil ya teman-teman. Nah, soal selanjutnya tentang pengisian kohor. Nah, tahun lalu ini yang banyak ya teman-teman. Pengisian pelayanan kunjungan nifas ketiga pada kohort ibu ada di kolom nomor berapa? A. 49, B. 37, C. 50, D. 48, E. 51. Jadi ini soal yang seperti ini teman-teman, kalau kita tidak pernah baca maka sangat tidak bisa ditebak ya teman-teman, kecuali milih bebas opsinya. Jadi jawabannya itu adalah kolom 49.
Apa yang diisi di kolom 49? Diisi tanggal dan pelayanan yang diberikan sesuai periode kunjungan nifas. Misalnya berat badannya berapa, tekanan darahnya berapa. Nah, ini merupakan pelayanan KF3. Soal selanjutnya, vagina ibu hamil lebih rentan terhadap infeksi. Apakah yang menyebabkan hal tersebut? A. Ibu hamil sering buang air kecil. B. Ibu hamil mengalami penurunan kekebalan. C. Produksi lendir vagina berlebihan. D. Ibu hamil terjadi perubahan pH vagina dari asam ke lebih basah. E. Ibu hamil sering buang air besar. Nah, yang mana nih teman-teman kira-kira jawabannya? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi D. Ibu hamil terjadi perubahan pH vagina dari asam ke lebih basah. Perubahan fisik ibu hamil, organ vagina dan vulva. Yang pertama yaitu pada ibu hamil vagina terjadi hipervaskularisasi menimbulkan warna merah ungu kebiruan yang disebut tanda Chadwick. Yang kedua, vagina ibu hamil berubah menjadi lebih basah. Maaf, bukan asam di sini teman-teman, lebih basah. Keasaman pH-nya itu berubah dari 4 menjadi 6,5 sehingga menyebabkan wanita hamil lebih rentan terhadap infeksi vagina, terutama infeksi jamur. Nah, yang ketiga yaitu hipervaskularisasi pada vagina dapat menyebabkan hipersensitivitas sehingga dapat meningkatkan libido atau keinginan atau bangkitan seksual terutama pada kehamilan trimester 2. Oke, soal selanjutnya ini soal terakhir ya teman-teman. Nyonya K datang ke puskesmas untuk periksa kandungan. Usia kehamilan 22 minggu, G1 P0 A0. Ibu mengeluh sering mengalami kram pada otot terutama kaki. Bidan melakukan pemeriksaan TTV, Leopold, semua dalam batas normal. Apa penyebab keluhan Nyonya K? A. Banyak duduk. B. Sering menggunakan high heels. C. Kekurangan kalsium. D. Pembesaran kaki. E. Kaki sering digantung. Nah, jawabannya apa nih teman-teman? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Nah, sekian dulu materi hari ini teman-teman. Semoga ujiannya dipermudah dan segalanya dilancarkan. Amin. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.